Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran matematika untuk kelas 7 semester 2. Pada kali ini akan membahas bab 5 perbandingan, di mana kita akan mempelajari materi tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Ini merupakan pertemuan yang pertama. Buku sumber belajar yang bisa digunakan, ya seperti biasa, ini adalah buku siswa matematika semester 2 kelas 7, edisi revisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ya. Seperti contohnya ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini, yang pertama adalah membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan perbandingan atau rasio. Yang kedua adalah menjelaskan tarif, kelajuan atau kecepatan, kemudian kurs dari satuan yang berbeda. Tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio. Baik, kita ke yang pertama adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang sama. Nah, kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lain. Kemudian besaran benda yang dimaksud bisa berupa panjang, berupa kecepatan, berupa massa, waktu, banyaknya benda, dan sebagainya. Nah, bagaimanakah cara kita menyatakan suatu perbandingan atau rasio itu? Terdapat 3 cara yang berbeda untuk menyatakan perbandingan. Yang pertama adalah dengan pecahan, ya, misalnya ini adalah 2/3. Kemudian cara yang kedua adalah dengan dua bilangan, ya, menuliskan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalnya 2/3. Nih. Kemudian cara yang ketiga adalah dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 2/3. Nah, ini adalah 3 cara untuk menyatakan suatu perbandingan atau rasio. Nah, kita ke contoh soalnya. Ada atau dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. Didapatkan data bahwa 100 siswa memilih media online. Kemudian 50 siswa memilih media cetak. Oke, yang pertama kita akan menyatakan rasionya. Rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. 100/150 sama dengan 2/3 sama dengan, atau, ya, penulisannya 2/3 atau ini, ya, membacanya 2/3 dengan 2/3 tadi dengan penulisan berupa pecahan. Kemudian rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. 2 dari 3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Ini cara menyatakan rasionya. Kemudian yang kedua, rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak
ditunjukkan sebagai berikut. 100/50 sama dengan 2/1 atau 2:1. Rasio 2:1 ini menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, ini contohnya. Ya. Selanjutnya, setelah kalian mengamati, mempelajari, menggali informasi dari contoh yang tadi, bagaimanakah satuan kedua ukuran atau kuantitas dalam menyatakan suatu rasio? Ya, jawabannya adalah satuan keduanya harus sama. Jadi 2 yang dibandingkan itu satuannya harus sama. Selanjutnya, bagaimana pengaruh urutan bilangan dalam rasio memiliki arti yang berbeda jika dipertukarkan. Nah, perhatikan bahwa urutan 2 bilangan dalam menyatakan suatu rasio sangat penting urutannya. Urutan yang berbeda memiliki arti yang berbeda pula. Nah, apabila bilangan-bilangan dalam rasio itu dipertukarkan, maka akan memberikan maksud atau penafsiran yang berbeda. Jadi, jika 2:1 menyatakan rasio banyaknya pembaca media online terhadap pembaca media cetak, maka jika ditukar 1:2, ya, ditukar 1:2, ini menyatakan rasio banyaknya pembaca media cetak terhadap pembaca media online. Oke. Nah, yang masih dalam kategori atau masuk dalam pembahasan perbandingan adalah skala. Kata skala kita sering mendengar, ya. Kita sering menemuinya pada peta. Nah, ini contohnya, ya. Contoh gambar peta. Kemudian ada denah, ada miniatur kendaraan, ada maket rumah, maket perumahan, dan masih banyak benda yang menggunakan skala. Skala menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya atau ukuran sesungguhnya. Nah, selain dari yang tadi, skala juga ditemui juga pada termometer suhu. Ya, di situ ada skala Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit yang menyatakan perbandingan suhu dalam derajat Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit yang dinyatakan dengan perbandingan 5:4:9. Baik, kita lanjutkan menentukan perbandingan 2 besaran yang satuannya berbeda. Nah, ini untuk siswa SMP, untuk kalian bisa mempelajarinya pada permasalahan tarif dan kelajuan atau kecepatan. Permasalahan tarif ini biasanya berhubungan dengan harga barang. Contohnya, ini ada jeruk ponti di toko mana yang paling murah. Ini ada tabelnya. Ya, di sini ada tabel. Di toko A Rp2.900 per 100 gram. Di toko B 7.500 per 300 gram. Di toko C 25.000 per kilogram. Nah, ini pernya itu ya ada 100 gram, 300 gram, dan ada kilogram. Ini berbeda, satuannya masih berbeda. Ya, ini coba diperhatikan. Kemudian untuk masalah kecepatan ini juga masuk dalam perbandingan untuk besaran yang satuannya berbeda. Jadi misalnya ada kilometer per jam, ada meter per detik, dan sebagainya. Ya, misalnya contohnya ini di sini ada contoh kecepatan rata-rata lari kakak saya
adalah 8,5 km per jam. Ini contoh juga dari permasalahan perbandingan. Kita akan mencoba menyelesaikan satu soal, yaitu tentang tarif tadi, tentang jeruk ponti di toko mana yang paling murah, ya. Tadi di situ di tabel bahwa satuannya masih 100 gram dan 300 gram, ada ya per kilogram. Maka untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa membuat tabel seperti ini. Kita nyatakan harga per 100 gram bisa, atau mungkin nanti kalian bisa mencoba per gramnya juga bisa. Nah, dalam hal ini kita akan membahas, kita buat satuannya itu per 100 gram. Untuk toko A, berapakah per 100 gramnya sudah diketahui, jelas Rp2.900. Di toko B 7.500 dibagi berapa? Dibagi 3, karena per 100 gram di situ dinyatakan 300 gram, berarti harga itu dibagi 3, hasilnya adalah 2.500. Selanjutnya untuk yang di toko C itu adalah 27.500 per kilogram dibagi ya 10, sama dengan Rp2.750. Nah, bisa kalian lihat ya, mana yang paling murah? Iya, jadi harga jeruk ponti di toko B lah yang paling murah. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Nah, kalian bisa melanjutkan, bisa mengembangkan pemahaman kalian dengan mengerjakan LKPD yang sudah tersedia. Kemudian selain itu kalian juga disarankan untuk belajar ya membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping ya. Mind mapping ini contoh mind mapping, kalian boleh membuat sendiri dengan kreasi warna-warni yang menarik sesuka kalian, kemudian bentuk-bentuknya juga yang berbeda. Ini hanya contoh saja, silakan kalian berkreasi untuk membuat mind mapping sebagai bentuk rangkuman materi. Baik, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.